kebanyakan dari mereka yang melanjutkan kuliah adalah mereka yang memang menginginkan peluang kerjanya, maksud aku itu lebih baik dibandingkan hanya lulusan SMK aja, teman-teman. Nah, lalu pertanyaannya nih, bisa nggak sih kalau anak SMK masuk PTN lewat jalur SNMPTN? Seperti slogannya ya teman-teman, SMK bisa, SMK hebat. Nah, jawabannya bisa banget dong. Nah, hai KS Rangers, Irwan di sini dan jumpa kembali di channel YouTube kamu soal channel YouTube-nya para anak pelajar. Oke guys, ini semua seperti biasa ya. Sebelum kita lanjut ke inti video ini, bagi yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe-nya, dan yang belum like, klik tombol like-nya, serta kalian boleh banget share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya konten-konten ini bermanfaat untuk teman-teman kalian yang membutuhkan. SNMPTN sebentar lagi. Kalau kamu anak SMK kelas 12 dan lagi cari info seputar SNMPTN, sekarang ini kamu berada di channel dan konten yang tepat loh guys Rangers. Nah, karena apa? Karena Kak Irwan di sini akan ngebahas tuntas rumor yang beredar di masyarakat pada umumnya, yang katanya kalau anak SMK itu susah lolos SNMPTN. Ya memang sih, notabene anak SMK itu selalu identik setelah lulus sekolah ya langsung kerja gitu ya teman-teman. Nah, siswa SMK memang dibekali dengan persentase 60% praktek dan 40%-nya itu teori ya. Nah, bisa dibilang hanya sekian persennya aja yang berencana melanjutkan kuliah. Jadi kebanyakan dari mereka yang melanjutkan kuliah adalah mereka yang memang menginginkan peluang kerjanya, maksud aku itu lebih baik dibandingkan hanya lulusan SMK aja teman-teman. Nah, lalu pertanyaannya nih, bisa nggak sih kalau anak SMK masuk PTN lewat jalur SNMPTN? Seperti slogannya ya teman-teman, SMK bisa, SMK hebat. Nah, jawabannya bisa banget dong. Nah, jadi jangan lagi ya kalian para anak SMK termakan rumor-rumor di luar sana yang bilang kalau anak SMK itu tidak bisa mendaftar SNMPTN. Kalau yang ini nih, persyaratan peserta SNMPTN yang 2022 atau yang terbaru teman-teman. Yang pertama, yaitu yang jelas-jelas SMA, MA, SMK, lagi-lagi SMK ya teman-teman. Kelas terakhir atau kelas 12 pada tahun 2022 yang memiliki prestasi unggul. Nah, yang kedua teman-teman, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN-nya teman-teman. Nah, yang ketiga nih, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS tadi teman-teman. Nah, ingat ya teman-teman, PDSS ini wajib hukumnya, wajib banget. Jadi kalian kalau nggak punya akun dan belum daftar, kalian nggak bisa lanjut ke seleksi selanjutnya. Nah, yang keempat teman-teman, memiliki nilai raport yang bagus di semester 1 sampai semester 5 teman-teman, dan udah diisikan di PDSS yang tadi. Yang kelima atau yang terakhir, peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolionya. Pilihan untuk program studi nih teman-teman. Yang pertama, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Lalu yang kedua teman-teman, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, atau SMK asal teman-teman. Jika KS Ranger memilih 1 program studi aja, KS Ranger dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun teman-teman. Nah, yang ketiga nih, disarankan tidak lintas minat atau tergantung dari ketentuan PTN yang dituju teman-teman. Kalau kalian anak SMK, aku anak SMK juga. Nah, kalau di SMK tuh kan banyak nih pelajarannya. Nah, tapi kalau di SNMPTN ini dipilih nih mata pelajarnya, yaitu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Jadi selain itu ya guys Ranger nggak diperhitungkan. Tips dari aku buat anak-anak SMK yang pengen berjuang di SNMPTN. Yang pertama teman-teman, pilih jurusan yang sesuai dengan rumpun. Nah, panitia SNMPTN menyarankan agar siswa SMK memilih jurusan sesuai dengan bidang pendidikan ketika teman-teman semua di SMK dulu. Dengan mendaftar sesuai dengan rumpun pendidikan kamu nih, KS Ranger, maka peluang untuk diterima relatif akan lebih besar apabila dibandingkan dengan kalau kalian tuh milih yang di luar rumpun kalian. Di tabel ini teman-teman
aku coba mengelompokkan beberapa jurusan kuliah yang relevan sesuai dengan bidang keilmuan di SMK ya. Nah, data ini kita ambil dari SNMPTN di tahun 2014, tapi jangan salah ya, ini bisa buat teman-teman semua jadiin acuan buat kedepannya tuh bisa paham gamblang gimana sih SNMPTN untuk anak SMK. Untuk referensi yang tadi nih teman-teman, kembali lagi ya, kalian harus cek di PTN masing-masing karena setiap PTN atau perguruan tinggi negeri itu memiliki kayak pertimbangan sendiri-sendiri. Jadi kalian bisa nggak sih kalau aku pas SMK-nya tuh jurusan ini, langsung aku tuh pas kuliah ambil ini. Nah itu tuh bisa atau enggak gitu. Kalian cek lagi kembali ke PTN masing-masing yang pengen kalian tuju. Untuk syarat dan ketentuan dari PTN masing-masing bisa kalian cek di websitenya PTN masing-masing teman-teman. Tips yang kedua teman-teman dari kamu soal yaitu cek persebaran alumni SMK di PTN. Nah setelah menemukan jurusan yang kamu minati, kalian kan tadi udah milih-milih nih. Nah salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mengecek persebaran alumni di PTN tersebut. Gimana sih kalau penilaian SNMPTN itu dilihat salah satunya dari asal sekolah ya teman-teman. Gimana kalau asal sekolah kalian tuh di PTN ini tuh gimana sih? Ada peluang nggak sih kira-kira kakak tingkat kalian atau kakak kelas kalian tuh udah pernah masuk ini belum? Nah kayak gitu. Kalau Kak Stranger pengen memiliki peluang yang lebih tinggi untuk masuk PTN tersebut, jadi salah satunya yaitu ngecek persebaran alumni. Apakah kakak tingkat atau kakak kelas kalian tuh pernah kuliah di sini atau enggak? Nah itu akan meningkatkan persentase diterima KS Ranger itu lebih tinggi teman-teman. Kalian bisa banget nih untuk datang ke guru BK dan bertanya mengenai data persebaran alumni SMK kamu. Tips yang ketiga dari kampung soal teman-teman yaitu ketahui peluang SMK di tiap-tiap PTN-nya. Nah, setiap PTN mempunyai penilaian sendiri-sendiri terhadap siswa yang berasal dari SMK teman-teman. Jadi kayak yang udah aku bilang tadi, ada PTN yang menerima relatif banyak siswa SMK, ada yang sama sekali nggak nerima teman-teman. Nah hal ini nih teman-teman bisa jadi disebabkan salah satunya rendahnya siswa SMK yang berkuliah di PTN tersebut. Jadi kayak kalau misal kalian dari SMK A mau masuk perguruan atau PTN ini kayak nggak ada yang pernah masuk gitu ya susah gitu teman-teman. Nah kalian harus ingat lagi ya indikator penilaian di SNMPTN-nya. Nah dari perbandingan secara keseluruhan nih teman-teman, sesuai dengan hasil survei memang tingkat perbandingan diterimanya siswa SMK dibanding SMA relatif kecil. Tapi apabila KS Ranger jeli melihat atau mencari jurusannya sesuai dengan PTN yang penerima SMK-nya ini tinggi, maka angka bisa lebih tinggi dari itu. Jadi kalian bisa menyumbang angka kalau kalian jeli gitu teman-teman. Teman-teman yang keempat tips dari kamu soal yaitu prestasi akan menjadi nilai tambah. Nah, apabila KS Rangers mempunyai prestasi atau lomba di kejuaraan, baik akademis maupun non-akademis, maka itu akan menjadi nilai tambah. Prestasi tambahan di luar nilai raport akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi PTN dalam menilai siswa SMK itu, teman-teman. Nah, apalagi dalam prestasi tersebut, kamu melebihi atau ngalahin siswa SMA. Nah, buat kamu yang dari kemarin-kemarin atau sekarang lagi ngumpulin prestasi kayak ikut lomba-lomba, ikut aja, jangan takut. Nah, ntar itu ada nilai tersendiri. Jadi kamu gampang banget buat ikut SNMPTN itu. Nah, dengan mengkombinasikan tips di atas ya, maka chance KS Ranger diterima bisa naik berkali-kali lipat. Kuncinya sih jeli melihat peluang dan rajin-rajin cari informasi aja. Terutama dari kakak kelas nih, kalian bisa kulik-kulik, bisa kalian tanya-tanya. Kak, kamu dulu kuliah di mana sih? Gimana? Kalian bisa banget tanya sama mereka. Nah, oke KS Ranger, semangat ya untuk para anak SMK kayak aku juga SMK kok, yang mendambakan bisa kuliah di PTN. Semoga penjelasan kami tadi bisa membuat KS Ranger semua termotivasi bahwa kalian bisa dan kalian mampu. Buktikanlah bahwa SMK pun bisa berprestasi. Nah, oke, demikian penjelasan mengenai SNMPTN bagi siswa SMK. Semoga bermanfaat ya. Apabila ada pertanyaan terus saran konten di kedepannya, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Terus jangan lupa nih untuk pantengin IG kita, TikTok dan Twitter kita di @kamusoal. Saya Irwan pamit undur diri. See you.